Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dalam pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai link pada HTML. Apa itu link pada HTML? Link yaitu merupakan sambungan atau koneksi dari sebuah sumber ke sumber lain. Itu deskripsinya ya. Link ada beberapa macam. Yang pertama yang akan kita bahas nanti yaitu external link. External link adalah sebuah koneksi antara dua buah website yang berbeda. Nanti kita bahas lanjutannya. Terus yang kedua nanti kita bahas yaitu internal link. Yaitu adalah sebuah koneksi antara dua buah halaman yang berbeda pada website atau domain yang sama. Terus yang ketiga yang akan kita bahas nanti yaitu page anchor. Page anchor adalah sebuah koneksi ke bagian tertentu pada halaman yang sama. Nah, sementara itu yang akan kita bahas. Kita mulai pada yang pertama yaitu external link. Oke, kita buka dulu Sublime Text-nya. Nah, kita lanjut saja materi yang sebelumnya. Di sini saya sudah latihan 5. Kita buat folder baru yaitu latihan 6. Klik kanan di folder HTML. Klik new folder. Bikin latihan 6. Latihan 6 seperti ini. Lalu enter. Kita sudah punya folder latihan 6. Di dalam folder ini kita buat latihannya. Klik kanan. Klik new file. Nah, kita sudah punya file baru untuk latihan. Seperti biasa sebelum mulai ngoding kita save dulu. Kasih nama halaman 1. Titik HTML jangan lupa. Lalu save. Di sini kita buatkan dulu tag utamanya. Seperti ini. Ya, lalu tab. Nih, si Sublime Text sudah otomatis membuatkan tag utamanya. Oke, saya di sini sudah punya 2 baris teks ya. Silakan kalian ikuti seperti ini. Lalu simpan ya. Lalu simpan. Kita buka di browser, coba buka di browser, open in browser. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti rencananya ketika diklik di sini, kata di sini akan masuk ke halaman Facebook. Begitupun baris yang kedua. Oke, ke codingnya kita kasih A seperti ini, lalu tab. A-nya kita pindah ke belakang, paste di sini. Nah, ini E yaitu anchor ya, merupakan coding untuk membuat link ya, yaitu dengan ref ini merupakan atributnya. Nah, di sini yang akan kita tulis yaitu alamat yang akan kita tuju yaitu http://facebook.com. Yang pertama, yang kedua pun sama ya. Kita akan mengunjungi laman situs. Ketik A di sini lalu tab akan dibuatkan langsung sebuah link. A-nya kita pindah ke sini. Di atributnya di ref-nya kita isi halaman tujuan yang akan kita tuju yaitu youtube.com. Jangan lupa tulis dengan http-nya. Seperti ini. Lalu kita simpan. Kita coba buka di browser, klik kanan, open in browser. Nah, kita coba klik di sini untuk masuk ke halaman Facebook. Coba masuk. Nah, kalau ada koneksi internet, dia langsung ngelink ke halaman facebook.com. Yang kedua, kita coba ke YouTube.
Sama juga ya, kalau misalkan ada koneksi internetnya langsung masuk ke halaman. Itu contoh pengaplikasian external link ya. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu internal link. Oke, ini disimpan dulu. Nah, saya bikin satu baris lagi untuk informasi lebih lanjut tentang saya, silahkan ke halaman 2. Nanti halaman 2-nya akan kita bikin sebuah link. Nah, nanti akan masuk ke halaman 2 yang isinya mengenai informasi diri kita ya. Save dulu, jangan lupa. Nah, kita buat halaman 2-nya terlebih dahulu. Klik kanan di latihan 6, klik new file. Jangan lupa save terlebih dahulu. Kasih nama halaman 2. Titik HTML. Seperti ini ya, kalau sudah simpan. Di halaman 2 juga sama, kita bikin sebuah tag utama pada HTML. Tag utama seperti ini ya, kasih titel halaman 2. Nah, di dalam bodinya kita isi seperti ini. Ini halaman 2. Kasih BR, maaf, BR lalu tab, BR lalu tab. Misalkan nama saya Wahyudin, BR lagi lalu tab, kelas 11, maaf 11 RPL aja gitu. Nanti untuk kalian silahkan menggunakan nama dan kelas masing-masing ya. Jangan lupa di save. Coba kita buka ya, open in browser. Tampilan seperti ini ya. Nanti ini ada halaman 2 data pribadi. Nah, halaman ini nantinya akan kita akses melalui halaman 1 ya. Di sini kita bikin. Nah, kita pergi ke halaman 1. Nah, informasi lebih lanjut tentang saya silakan ke halaman 2. Halaman 2-nya sudah ada, yaitu informasi mengenai diri kita. Nah, bagaimana caranya untuk ngelink ke halaman 2? Nah, caranya yaitu dengan memberi hyperlink ya ke halaman 2. Caranya sama, tinggal kasih A lalu tab. Nah, sudah dibuatkan link, lalu A-nya kita atau anchor-nya kita pindah ke bagian belakang di kata halaman 2 ini. Lalu di atribut headnya kita isi dengan link atau halaman yang akan kita tuju, yaitu halaman 2 titik HTML 2 titik HTML seperti ini. Jangan lupa save, klik kanan, open in browser. Nah, sudah punya informasi lebih lanjut tentang saya, silahkan ke halaman 2. Klik halaman 2. Nah, masuk ke halaman 2. Nah, lalu kita bikin tombol kembalinya ke halaman 1 ya. Kan ini bisa ke halaman 1 menggunakan ini. Tapi kita coba bikin tombol di bawah untuk pergi kembali ke halaman 1. Caranya sama, tinggal kasih di halaman 2 kita kasih BR, kasih 2 ya, seperti ini, ke halaman 1, di halaman 1 ya. Ini kita jadikan link untuk pergi ke halaman 1. Kayaknya kita pindah, lalu atribut headnya kita isi dengan halaman 1.html. Maaf, halaman 1.html seperti ini ya.
Jangan lupa simpan. Kita buka halaman yang tadi. Ini berada di halaman 2. Kita refresh. Nah, sudah ada tombol untuk kembali ke halaman 1. Kembali ke halaman 1. Ini berada di halaman 1 ya. Halaman 1. Pergi ke halaman 2. Ini halaman 2. Halaman 1. Ini halaman 1. Pergi ke halaman 2. Seperti itu ya. Itu penggunaan internal link. Lanjut, yang ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai page anchor ya. Mengenai page anchor. Page anchor adalah sebuah koneksi ke bagian tertentu pada halaman yang sama ya. Kita coba. Oke, kita buat lagi halaman 3. Klik kanan di folder 6 ya. Bikin file baru. Save terlebih dahulu, kita kasih nama halaman 3. .html jangan lupa. Lalu save. Bikin tag utama HTML-nya. Halaman 3. Nah, di body kita kasih seperti ini. Oke, kita bikin seperti ini ya. Kita bikin H1 untuk judul. Ini adalah halaman 3. Terus kasih garis baru. Terus kita bikin judul yang kedua yaitu menggunakan H2. Judulnya ini bagian 1 ya. Nah, bagian 1 itu terdiri dari isinya paragraf seperti ini. Oke, lalu tab. Kita sudah punya sebuah paragraf. Paragraf ini akan kita isi dengan teks sembarang. Di Sublime Text, untuk membuat teks sembarang tidak perlu mengetik panjang lebar ya. Tinggal ketikkan lorem seperti ini ya, lalu tab, kan langsung dibuatkan teks sembarang oleh Sublime Text. Nah, ini bagian 1 ya. Ini judul bagian 1, ini isinya. Nah, rencananya saya akan bikin 3 bagian ya. Seperti ini, kita bikin H2 lalu tab. Bagian 2. Lalu kita bikin paragraf lagi. Kita kasih teks sembarang lagi. Ini bagian 2, lalu bagian 3. Kasih H2 lagi. Bagian 3. Bagian 3. Bikin paragraf baru lagi. Oke, kasih. Kita sudah punya 3 judul ya, 3 bagian. Jangan lupa simpan. Kita coba open in browser, klik kanan, open in browser. Nah, ini halaman 3 ya. Ini judul yang pertama, ini bagian 1, bagian 2. Rencananya nanti kita akan bikin link di sebelah sini. Ketika diklik bagian 1 yang akan munculnya hanya bagian 1. Nanti kalau diklik bagian 3 yang munculnya hanya bagian 3 atau ke bagian 3 saja ya. Oke, kita kasih di bawah bagian 1 kita kasih BR 10 ya. BR seperti ini. Kita copy aja. 3 4 5 6 7 8 9 ya, 10 BR. Dan di bagian setelah bagian 2 pun sama, kita kasih 10 BR. Fungsinya untuk memberikan jarak ya. Fungsinya untuk merefresh. Nah, ternyata BR-nya kurang, kita kasih BR-nya 20 ya. Copy saja menjadi 20. Ini sama
ini sama 20. Setelah halaman satunya kita kasih list ya. Masih ingat dengan pembuatan list, yaitu UL untuk unordered list ya. Dalamnya ada list terurut, LI atau list terurut. Kita bikin ini bagian satunya, bagian 1, kita copy aja. Ini bagian 2, ini bagian 3. Jangan lupa simpan. Kita coba buka di browser, refresh. Nah, sudah ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Nah, rencananya seperti tadi, ketika diklik bagian 1 akan nampilkan bagian 1 saja atau ke bagian 1. Ketika diklik bagian 3 akan langsung ke bagian 3. Oke, kita coba. Yang pertama yang harus kita lakukan ada memberi ID pada setiap bagian. ID bagian 1. Yang kedua juga sama, di H2-nya kita kasih ID bagian 2. Di bagian 3-nya kita kasih ID juga. Bagian 3. Tiap judul sekarang sudah mempunyai ID. Nah, tinggal kita panggil di judul ini atau linkkan ke judul yang ini. Oh, ini maaf. Untuk memberikan anchor pada setiap bagian, sama seperti tadi ya, kita memberikan hyperlink pada bagian tersebut. Contoh seperti ini ya. Kita klik A lalu tab. Jangan lupa A penutupnya kita pindah ke bagian belakang. Di atribut head-nya kita isi dengan ID yang ada di tiap bagian tersebut. Seperti ini. Terus bagian 1. Yang kedua pun sama. Kita kasih E lalu tab. Penutupnya kita pindah. Oh maaf, ini pindahnya ke trace-nya kita arahkan ke bagian 2. Yang ketiga pun sama. Penutupnya kita pindah ke jangan lupa save, buka di browser, refresh. Nah, ini sudah berbentuk link. Ini bagian 1. Ini bagian 1 kan? Terus ke bagian 2. Bagian 2 yang tampil. Ini ke bagian 3. Bagian 3 kenapa masih di sini? Karena ke bawahnya sudah mentok ya. Kita kasih BR lagi. Di bagian 3 ini kurang 1 BR lagi, kurang 10 BR lagi. Di bawah bagian 3 kita kasih 4 BR aja, lalu simpan, lalu refresh. Bagian 3 langsung ke bagian 3, bagian 2 langsung ke bagian 2. Seperti itu teman-teman. Sebetulnya masih ada beberapa lagi permasalahan tentang hyperlink. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Silakan kalian coba-coba, dan jika ada yang mau ditanyakan silakan bertanya di WhatsApp group ya. Jangan sungkan untuk bertanya. Dan jangan lupa untuk tugas dari video ini silakan kalian
capture setiap halaman yang kalian buat, lalu kirim ke link yang sudah yang nanti akan saya sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.